Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita kedatangan tamu. Udah mukanya udah nggak asing. Di Detektif TV mukanya udah nggak asing. Pak Mulyadi, dia selaku yang membawahi, mengetuai dan mengurus semua kemitraan di Kaisar. Pembahasan kita kali ini bukan Kaisar peletnya, bukan kemitraan pelet, tapi kemitraan ikan-ikan. Ikan-ikan si petani, Pak ya? Iya. Gini, kalau pemirsa nih banyak nanya nih, itu udah saya rangkum semua pertanyaan-pertanyaannya di grup-grup tentang kemitraan lele, kemitraan ikan. Jadi beli bibit dari kita, beli pelet dari kita, panen diambil. Ini akan saya coba ulas, interogasi langsung. Kalau di video-video sebelumnya kan cuman promosi-promosi aja, gitu ya Pak Mul ya? Yeah. Nah Pak Mul, gini, orang banyak kan yang ragu nih. Ragu gini, pertama jarak. Kalau yang jauh nih versinya katanya pengiriman bibitnya, pengiriman pakannya dibarengin, bener ya? Betul. Tapi untuk memantau itu jarang sekali, Pak. Itu bagaimana itu? Kalau menurut Pak Mul itu? Jadi emang pertama kita buka Jabodetabek, biar kita bisa pantau, bisa kita ngecek, bisa kita bantu lah apa yang terjadi solusi, apa ada yang terjadi masalah, kita bisa pandu gitu loh. Nah tapi permintaan ini begitu banyak, sampai luar kota pun minta, sampai Sumatera minta, tapi akhirnya Sumatera belum kita layanin. Iya. Sampai Serang, Bandung pun minta. Sampai akhirnya kita bilang ini kejauhan, kita ongkos kirimnya nggak bisa. Ongkos jemputnya nanti, jemput panennya. Ongkos jemput panen? Iya. Enggak Pak, maksudnya yang dipertanyakan ini bukan jemput panennya dulu, tapi pemantauan. Apakah sepanjang dia bermitra itu ada bimbingan nggak Pak? Bimbingan, pemantauan. Takutnya kan orang sudah beli bibit, sudah beli pakan, tiba-tiba di tengah jalan kematian, salah ini, salah itu. Itu ada kalau untuk ada masalah dari tim Kaisar ini Pak, dari tim Bapak itu ada datang ngelihat nggak Pak? Memantau nggak Pak? Datang ada. Kalau sampai terjadi kasus yang ekstrim, kita datang. Tapi kalau enggak, kita pandu lewat WA aja. Pandu lewat WA gitu? Lewat WA. Video call atau gimana gitu ya? Kita video, kita minta gambarnya, video ikannya gimana. Kalau sampai yang ekstrim, mau kita tetap datang. Artinya ekstrim itu sebatas apa Pak? Ada komplainan di Bekasi waktu itu kita sampai datengin 2 kali. Airnya hitam, ikannya gantung, nggak nafsu makan. Kita datengin, kita lihat kualitas airnya, supaya nggak saling menyalahkan ya, apa karena peletnya, apa karena apa bibitnya atau gimana. Jadi ada eksekusi ya. Pokoknya tetap gimana pun kita lihat, kita datang, mudah-mudahan ada solusi di situ. Itu untuk yang urgent aja, yang versi Bapak urgent atau yang versinya ekstrim tapi masih dalam area bekas area Jabodetabek. Kalau di luar ya mau nggak mau kita via WA. Jadi kemungkinan orang bermitra Kaisar ini untuk bermitra lele ini masih ada kans untuk gagal, Pak? Kan kebanyakan masih pemula, Bang. Yang bermitra Kebanyakan masih pemula. Pemula ini maaf tapi mungkin ilmunya kurang cukup, ilmunya salah, informasinya salah gitu loh. Jadi hal ini yang menyebabkan banyak mereka nyoba-nyoba juga. Improve sendiri. Jadi kalau saya ambil kesimpulan gini Pak, orang bermitra tidak ada jaminan 100% akan berhasil. Tidak. Ketika dia ada masalah, trouble, kalau itu masih kapasitas bisa dipantau lewat jarak jauh, lewat online saja, itu tidak ada tim turun ke sana Pak? Tidak, selama kita tahu cuma kadang permasalahan ikan saya kembung nih, ikan saya gantung nih, ya kita kasih solusi. Biar tidak terjadi salah paham nih Pak. Jadi jangan orang berpikir, oh kalau saya bermitra sama Kaisar, saya akan 100% berhasil, panen saya akan diambil. Jadi jangan seperti itu. Jadi konten ini memperjelas Pak, memperjelas situasinya. Artinya ketika orang bermitra lele, bermitra ikan sama Pak Mul, sama Kaisar nih, bendera Kaisar, jika terjadi permasalahan, kita bina, kita bantu, kita bina. Kita bantu, kita bina. Iya. Dengan kapasitas tidak masuk ke ranah ekstrim atau gimana? Ya. Harus sudah masuk ke ekstrim baru dibina atau dari awal sudah dibina, ada pendidikannya, ada pengarahannya Pak? Bukan pengarahan ya. Jadi piara lele itu sebenarnya
sebelum dia terjun ke lele, dia mesti ada ilmunya dulu. Pada saat berjalannya, ilmunya mungkin nggak mumpuni. Di situ kita bantu. Ini ikan saya gantung nih, ikan saya nih kayak cacar nih, penyakitnya apa, solusinya apa. Ya dan begitu banyak lah penyakit-penyakit di lele itu. Ya kita bantu. Kalau sampai yang ekstrim, saya udah kasih solusinya. Nggak bisa Pak, masih begini. 2 kali, masih begini. Akhirnya mau nggak mau kita datang. Oh, jadi ada tahapannya Pak? Ada tahapannya. Tahapannya, jadi nggak serta-merta begitu dia sudah bermitra sama Kaisar, sudah dikirim bibit, sudah dikirim pakan, tiba-tiba ada masalah sedikit-sedikit, datang gitu. Nggak juga gitu ya? Nggak memungkinkan lah kita begitu. Kita yang masuk akal aja Bang. Keterbatasan tim juga? Mitra kita kan begitu banyak. Iya. Jadi intinya yang saya pertegas di sini adalah orang yang bermitra dengan Kaisar pun tidak ada jaminan 100% akan berhasil. Hanya saja ketika dia sudah berbudidaya, masih ada edukasi, penyuluhan, penanganan masalah, ya perbantuan lah gitu Pak ya. Iya. Itu sepanjang dia bermitra seperti itu Pak, hanya kalau ada masalah saja terjadi komunikasi atau ada pemantauan Pak, maksudnya seminggu ada komunikasi antara kalian gitu Pak. Di awal dulu saya masih sering kontak ya. Tapi terakhir mitra udah banyak, ada masalah aja sih kebanyakan, baru kita kontak. Baru mereka kontak. Kalau ada masalah baru komunikasi gitu. Ya. Atau ada grup khusus sesama ya. Mitra Pak. Ya. Kan kita juga masukin mitra itu, kita masukin ke grup juga, grup WA. Oh, grup ada grup WA-nya Kaisar gitu ya. Grup WA Kaisar. Di situ juga kan banyak teman-teman juga yang bisa bantu Bang. Oh, jadi nggak harus dari pusat Kaisar? Ya, kalau mereka japri ke saya ya udah pasti kita bantunya intens gitu loh. Cuma kalau selama itu masih ringan ya, teman-teman kadang mereka juga nanyanya nggak japri ke saya kok, nanya di grup juga, teman-teman juga yang jawab. Oh gitu. Artinya, saya ulangin lagi, orang yang bermitra dengan Kaisar tidak ada jaminan 100% berhasil. Ketika ada masalah, kalau masalah itu belum masuk ke ranah ekstrim, dibimbing lewat WA saja. Betul. Tapi kalau selama bermitra itu tidak ada permasalahan Pak, ya, apakah masih ada komunikasi? Atau dilepas begitu saja sama Kaisar sampai dia panen? Kita lepas sih Bang. Lepas saja ya? Kita lepas. Jadi komunikasi ini akan terjadi ketika si mitra menghubungi Kaisar. Betul. Kalau si Kaisar menghubungi si mitra? Di awal dulu sering. Saya sering. Sekarang setelah kebanyakan? Terakhir udah, karena gitu di kontak juga nggak ada masalah, ikan sehat-sehat aja, ya udah. Ya itu sih hanya membuka hubungan aja, menjaga hubungan aja sih Bang. Nah, itulah diskusi kita. Tulis di kolom komentar apa yang kamu pikirkan agar kita bisa mendiskusikannya lagi. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar channel ini terus terbangun dan kamu menjadi yang pertama mendapatkan pemberitahuan video untuk diskusi-diskusi kita yang lebih seru lagi.